Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam komprehensif. Pendidikan Islam komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan psikologi, karakter, sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Pendidikan holistik komprehensif juga pendidikan holistik yang terjadi pada seluruh aspek atau komponen pendidikan. Pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertolak dari filsafat tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam jagat raya, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia yang berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pendidikan holistik komprehensif memiliki ciri-ciri dan corak yang bersifat reflektif, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan sumber daya manusia, dan memanfaatkan seluruh pendekatan metode pembelajaran yang memadukan antara yang berbasis pada guru dengan yang berbasis dengan siswa. Yang kedua yaitu paradigma pendidikan holistik ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, ditinjau dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, holistik dapat diwakili dengan istilah kafah. Istilah ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua yaitu ditinjau dari sudut pandang filosofis. Secara filosofis, pendidikan holistik adalah filsafat pendidikan yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap orang dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan dalam hidup melalui hubungan dengan masyarakat, alam, dan untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti kisah dan kasih sayang dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainahar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan membahas materi tentang landasan dari pendidikan holistik dan komprehensif. Pendidikan Islam holistik dan komprehensif memiliki beberapa landasan. Berikut uraian dari landasan-landasan tersebut. Pertama yaitu normatif. Dari segi normatif, pendidikan Islam holistik dan komprehensif yaitu berupa agama yang berdasarkan pada wahyu yang diturunkan Allah, serta pembelajaran adab dan akhlak yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua dalil terkait dengan hal ini, yaitu yang pertama pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 dan yang kedua pada Quran Surah As-Saba ayat 28. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu di mana manusia memiliki potensi akal yang sanggup berpikir mengenai hal-hal yang sifatnya abstrak. Akal manusia mampu menerima banyak ilmu pengetahuan. Ketika manusia bisa mengatur dirinya, maka ia akan dekat dengan Allah dan bisa menjadi insan kamil. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan holistik dan komprehensif juga bisa dilandaskan pada sosiologis. Sosiologis adalah sebuah ilmu yang membahas tentang segerombol atau sekelompok manusia yang berada di suatu tempat di mana mereka memiliki cita-cita bersama serta saling berinteraksi. Terjadi timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Berbagai macam informasi yang terdapat dalam ilmu sosiologi harus digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan dan merancang pendidikan holistik sebagai landasan dalam merumuskan dan menyusun konsep pendidikan holistik dan komprehensif dalam proses belajar mengajar. Kemudian landasan kultural. Pendidikan holistik dan komprehensif yang dilandaskan pada kultural yaitu dengan cara melihat dan menyadari bahwa kehidupan manusia sesungguhnya juga ikut ditentukan oleh sistem budaya yang dianut oleh manusia tersebut. Sistem budaya ini berupa nilai yang dianggap sebagai nilai luhur dan telah teruji kemudian secara selektif diajukan sebagai salah satu acuan dalam menghadapi sebuah problem serta digunakan dalam menyelesaikan problem tersebut.
Kemudian ada landasan filsafat keilmuan. Filsafat keilmuan sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mengkaji bab tentang ontologi atau sumber ilmu, epistemologi atau cara dan metode dalam mengembangkan ilmu, kemudian aksiologi yaitu cara memanfaatkan ilmu. Banyak sekali perbedaan antara filsafat barat dan filsafat Islam, di mana dalam lingkup ontologi, filsafat barat berpendapat bahwa sumber ilmu berasal dari akal manusia, fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi, sedangkan menurut Islam sumber ilmu itu berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada lingkup epistemologi, filsafat barat tidak mengakui adanya segala sesuatu yang sifatnya metafisik, wahyu, dan intuisi. Sedangkan pada filsafat Islam tidak demikian. Epistemologi di dalam filsafat Islam beranggapan bahwa segala sesuatu yang sifatnya fisik dan metafisik pasti saling berkaitan. Kemudian landasan ideologi. Pendidikan holistik dan komprehensif juga berlandaskan pada ideologi pendidikan barat mempunyai sifat dikotomi. Hal ini digambarkan dengan segala sesuatunya yang berlandaskan pada kehendak Tuhan dan mendasarkan pada manusia. Jadi keduanya itu dipisahkan. Sedangkan ideologi pendidikan Islam berbeda. Dalam Islam, hasil yang diperoleh di akhir tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas individu saja, namun juga berdasarkan kehendak Allah. Berikut salah satu dalil yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu pada Quran surah Al-Waqiah ayat 64 yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Yuyun Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan holistik komprehensif dan tujuannya. Kajian pendidikan holistik komprehensif yang bersifat akademis sebenarnya telah lama dilakukan di Barat. Namun secara akademik kajian tersebut belum banyak dilakukan di Indonesia. Pendidikan holistik diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan berbagai masalah dalam pendidikan. Kajian terhadap konsep pendidikan holistik dan komprehensif telah berupaya mengoptimalkan aspek kreatif inovatif pendidikan seperti pada pendidikan yang berbasis karakter, bercorak reflektif, mengintegrasikan kurikulum, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan mencerahkan yang bertujuan untuk menyempurnakan proses transformasi pendidikan, memberdayakan interaksi keilmuan yang dinamis, memfokuskan tujuan demi pendidikan masa depan, memanfaatkan kemampuan dasar atau basic skill, mengolah pengalaman siswa, bercorak kontekstual, menumbuhkan spiritualitas anak, mewujudkan pribadi berintegritas, mengenalkan seni holistik untuk penggalian metodologi pembelajaran, menjawab tantangan pendidikan, mengkritisi penelitian tindakan kelas, pemberian hak otonomi penuh pada sekolah. Pendidikan yang holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri tidak hanya secara intelektual saja, tetapi juga menjembatani perkembangan jiwa dan raga peserta didik secara keseluruhan, sehingga tercipta manusia yang berkarakter kuat, yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka, sebagaimana yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Islam pada pendidikan holistik dan komprehensif idealitanya mampu mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik. Bagaimana mampu menciptakan generasi yang bisa memajukan peradaban Islam dan khasanah keilmuan Islam. Tidak hanya itu saja, namun juga bagaimana mampu mengembangkan peserta didik dalam berbagai aspek yang kesemuanya itu memiliki hubungan yang erat. Selain pada diri manusianya juga, bagaimana pengembangan itu juga diwujudkan dalam berbagai komponen pendidikan seperti kurikulum, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran, sehingga mampu masuk dalam berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.